deep within. Here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Mendatang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan zodiak kalian di minggu ini. Semua tentang kamu. Secara general gue akan bacain all together Pisces, Scorpio dan Cancer. Secara general gue bacain dengan tarot ya. Tapi dimulai dengan oracle card dulu, baru nanti setelah general gue akan bacain juga secara terpisah spesifik ya, per sign-nya, per zodiaknya. Dimulai dari Scorpio, Pisces, baru Cancer, karena yang paling dekat adalah Scorpio ya. Makasih semuanya yang udah mau nonton, yang meluangkan waktunya untuk nonton, untuk likes-nya, komennya ya, sama responnya dan share-nya. Untuk ini timeless dan general tetap ya, karena kita semua frekuensi dan energinya berbeda. Jadi dan cross watcher kalau emang pengen nonton boleh banget, karena energinya suka tertukar, dan mungkin juga pesannya buat kalian ya. Secara general, jadi nggak ada nama kalian, ambil yang sesuai dan lepaskan, maksudnya tinggalin yang nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Nonton juga Venus, Mars, Jupiter, sun sign yang jelas ya, sun sign, dan juga North Node kalau kalian terbiasa dengan itu. Oke. Kalau kalian memang butuh apa-apa, tinggal kontak gue, semuanya ada di box description gue. Kalau emang ada yang belum, gue baru nggak tadi ada email masuk, mungkin mau aturin gue ngomongnya di energi hari ini, nggak jadi ngomong. Kontak gue aja. Oke, kalau emang kalian butuh personal reading atau natal atau birth chart report ya, kalian kontak gue aja. Any kind of questions ya, ada pertanyaan apa aja, kontak. Don't sungkan gitulah maksudnya. Oke, langsung aja ya. Gue pakai untuk tema reading kalian minggu ini ya, gue pakai Wisdom of the Oracle sama Mystical Shaman. Sorry gue sambil, kalau lu lihat tangan gue gini-gini terus gitu ya. Gue sambil ngedit. Jadi minggu ini energinya adalah kemarin tanggal 13 Mercury retrograde di Scorpio. Oke, Mercury retrograde itu artinya biasanya teknologi terganggu. Ya, semua yang berbau teknologi. Ada yang umpamanya lampu umpamanya gitu, atau elektronik, hal-hal elektronik. Terus umpamanya HP-nya tiba-tiba baterainya ada yang nggak beres, ngecharge gimana gitu. Itu Mercury retrograde. Dan juga biasanya komunikasi kita terganggu ya, pemahaman kita juga terganggu, karena Mercury itu juga tentang perspektif ya, komunikasi, mindset kita, cara berpikir kita. Dan juga biasanya kalau lagi retrograde itu biasanya banyak orang-orang dari masa lalu akan datang. Maksudnya bukan masa lalu ya, masa lalu tuh 5 menit yang lalu juga udah lalu kan gitu maksudnya. Biasanya yang udah lama nggak nongol, tiba-tiba nongol gitu ya. Kurang lebih sama ya, sama juga dengan Venus retrograde. Kalau masih ada yang ingat dengan Venus retrograde ya, kemarin selama akhir bulan April nggak salah, April, Mei, Juni, itu Venus retrograde ya. Kita di mantan pada nongol namanya gitu ya. Oke. Apa namanya, cinta mulai bersemi lagi ya kan, CLBK kayak gitu deh. Nah kalau ini bedanya, ini Mercury bukan masalah mantan, bukan masalah ini, tapi Libra season itu adalah semua tentang relationship. Bedanya ya sama-sama Venus nih gitu, karena yang ngatur Libra itu Venus, jadi tetap tentang relationship ya.
bedanya sekarang, kalau tadi kan bedanya Venus sekarang lagi nggak retrograde. Yang retrograde tuh Merkuri. Jadi tapi sekarang Libra season gitu. Sekarang Libra season. Yang mana semua tentang relationship. Any kind of relationship. Sahabat, family, bisnis, pekerjaan, relationship. Bahkan sama pet lo gitu, piaraan lo, itu juga relationship. Oke. Jadi, apapun tentang relationship, keharmonisan gitu ya. Tuh, Libra season. Dan new moon in Libra. New moon in Libra. Itu tanggal 16. Jadi kita lihat dampaknya buat kalian itu apa di minggu ini ya. Karena dan kalau nggak salah tanggal 20 ini juga Venus masuk ke Libra. Kalau nggak salah, meninggalkan Virgo. Kita lihat saja nanti. Oke, dari Wisdom of the Oracle, kartu pertama. Kalian dapat, kita. Gue juga Pisces. To be fair, kebalik. Artinya, ada yang tidak harmonis. Adanya tidak balance ya. Istilahnya kalau di kartu tarot ini Six of Pentacles, kebalik. Six of Pentacles itu kan tentang event ya, maksudnya keseimbangan antara giving and receiving ya, itu tidak ada yang tidak harmonis dan tidak balance. Nah, ini kartunya Libra yang kebalik ya. Jadi sesuatu itu butuh dibikin harmonis dan balance. Entah itu skill, entah itu pengetahuan, entah itu waktu, entah itu uang, entah itu energi kita, fokus kita yang nggak balance ya. Habis itu kita dapat observer kebalik. Observer kebalik artinya kita tidak mampu melihat jernih dengan clear ya, di luar diri kita sendiri. Jadi kita diminta untuk bertanya, minta bantuan pada orang lain yang memang mampu atau punya yang bisa melihat lebih dari kita gitu. Orang yang kita percaya yang bisa kurang lebih menolong kita untuk melihat dari perspektif yang lebih tinggi. Oke. Observer kebalik. Kan kalau observer biasanya tegak gitu, artinya kita diminta untuk detach ya, mundur 1, 2, 3 langkah hanya untuk melihat secara luas, secara lebih tinggi, perspektif lebih tinggi tanpa harus menilai dan bertindak. Ya kan? Ini kita diminta untuk justru ambil tindakan, bertanya untuk menolong kita, membantu kita melihat dari perspektif tinggi. Karena mungkin setelah kita ambil 2-3 langkah belakang juga kita nggak bisa melihat apa-apa. Itu wajar. Habis itu kita dapat chaos and conflict. Nah, kan? Chaos and conflict itu terjadi di saat kita tidak mampu melihat dari perspektif yang berbeda dan menerima perspektif yang berbeda. Okay. Under the deck, subconscious mind, alam bawah sadar kita adalah treasure island. Artinya kita sudah bisa melihat kemampuan kita sendiri, ya, bahkan potensial kita sendiri, ya, dan akan kita tanamkan di mana kita sudah tahu gitu. Sekarang kesananya gimana gitu. Terus di bawahnya ada all that glitters. Apa menurut kalian bahagia itu? Di balik semua yang apa ya, yang menyilaukan itu ya, bisa nggak kita menerima tanpa silau-silau itu, tanpa status itu, tanpa materi itu, tanpa dia sebagai seseorang atau situasi ya, atau suasana, bisa nggak kita menerimanya tanpa embel-embel? Bisa nggak? Dan bisa nggak kita dan apa sih menurut kita sendiri itu yang namanya kebahagiaan?
yin. Ini tentang emosional state kita ya, tentang perasaan kita dan bagaimana kita menerima segala sesuatu. Round and round. Atau suatu hal yang monoton atau ulang lagi, ini lagi. Same shit, different days. Same shit, different faces. Kita dapat unfinished symphony, ada unbalance. Ada masalah yang belum selesai. Gua ngeliatnya gini. Kalian mikir, kalian atau kita sama aja lah. Kita mikir, kita udah tahu arahnya kita mau kemana. Oke, dengan Treasure Island potensialnya kemana kita udah ngebayangin. Ini gue ngeliat dari The Observer kebaliknya, kita udah ngebayangin bakalan begini gitu. Gue tahu nih bakalan begini gitu. Vision kita, higher perspective kan. Ternyata kita nemuin semua yang kita pikir tadi ya, itu semua potensi. Ternyata yang kita temukan cuman glittersnya doang. Di baliknya tidak seperti apa yang kita harapkan. Dan kita mencoba untuk menerima apapun itu. Tapi tetap ternyata itu lagi. Ternyata ada yang belum selesai. Dah. Ada yang belum selesai, yaitu tentang konflik itu sendiri belum kelar. Oke. Dari Mystical Shaman ya. Flow. Go with the flow atau be the flow. Ikutin aja arusnya. Pahami semua yang datang ke kita. Pahami, ikutin aja. Pahami tanpa harus pahami, ikutin aja, karena itu akan membawa kita kemanapun memang takdir kita gitu. Bahkan itu akan menolong gitu. Go with the flow. Terus kita dapat Holy Mountain. Soalnya kalau nggak diliatin gini ya, gue ngedit itu kadang-kadang tiba-tiba dia keluar sendiri dari jalur yang ngeselin deh. Gue harus ngulang lagi dari awal gitu ngedit. Higher Mountain itu di bawahnya Observer. Kebalik. Kalian diminta pilgrim. Maksudnya pilgrim itu kan ziarah ke gunung ya, ke gunung untuk nanya kepada leluhur kita, atau yang mereka yang sudah biasa berdoa semedi untuk mendapatkan visi-visi higher perspektif ya, perspektif yang jauh lebih luas dan lebih tinggi, karena kita tidak bisa melihat dari yang wajar-wajar aja, dari hal-hal yang biasanya kita nggak mampu ya. Nggak jauh beda dengan The Observer. Untuk minta kejelasan, karena kita tidak sanggup melihat, kita tidak mampu melihat apa yang terjadi. Kita lagi di Indonesia gitu, yang terjadi di Amerika atau di Eropa kan kita nggak tahu ya, wajar. Jadi kita tanya sama mereka yang bisa bantu kita untuk melihat lebih jauh kemana, kurang lebih kejelasan tentang apapun yang kita ingin tahu lebih banyak. Terus water, ini semua tentang water sih kalau di Mystical Shaman ya. Dan water ini adalah kita diminta untuk melihat perasaan kita. Kita fokus terhadap perasaan kita, dan ini ada di bawahnya chaos and conflict ya. Di saat kita memperhatikan apa yang kita rasa ya, kita akan menyadari betapa emosi itu ya bisa berubah setiap saat. Oke.
Dan kalau di energi hari ini gue suka cerita tentang cognitive dissonance. Cognitive dissonance itu kan adalah chaos and conflict, dimana kita tidak bisa menerima, tidak merasa nyaman, tidak merasa nyaman akan sesuatu sudut pandang, ya, yang menyerang apapun yang kita pahami, apapun yang kita percayai, itu solid. Kita menemukan, kita menerima sebuah informasi yang menentang kepercayaan kita, dan kita menjadi tidak nyaman oleh chaos dan konflik itu. Padahal chaos dan konflik itu dihadirkan, ya, di saat kita bisa mengkontrol emosi kita. Artinya gini, kalau itu sakit, kartu ini cuma bilang, rasain aja, nggak usah bertindak, rasain. Lagi juga lewat. Dari situ kita juga diminta untuk melihat dan mempertimbangkan, ya, kenapa seseorang itu merasakan apa yang dia rasa. Kita mencoba mengerti, memahami dari sudut pandang yang berbeda apa yang seseorang itu rasakan. Jadi kita diajarin untuk compassion, gitu. Terus under the deck, win, ada perubahan yang akan terjadi. Kita sedang menghadapi era perubahan. Kita lagi akan ada perubahan, dan di mana, ya, ini sangkut pautnya dengan chaos and conflict, di mana kita bisa berharap, kita dengan perubahan ini, dengan kartu ini, kita bisa berharap kalau sekali ini iklan dari editan gue, aplikasi edit udah kelar berarti. Kita bisa berharap untuk dimengerti apapun itu konfliknya. Kali ini dengan kartu ini kita dikasih tahu kalau kali ini kita bisa mengharapkan untuk lebih dimengerti, gitu. Oke, lanjut ke tarot ya. Pakai yang klasik. Scorpio, Pisces, dan Cancer. Apa energi mereka minggu ini? Apa dampak dan efek Mercury retrograde, New Moon in Libra pada Scorpio, Pisces, dan Cancer? Apa yang water signs needs to be conscious of, what actions needs to take for the highest good of all? Gives clarity to Pisces, Cancer, and Scorpio for this week. What they need to be aware of. Gives clarity to Pisces, Cancer, and Scorpio. What needs to do for the highest good of all this week. Ini tentang incoming energi tentang love, family, work, finance, ya, challenges, terus single, couple, dan outcome. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio. Love. Okay. Nine of Swords. Family. King of Swords.
Work, Seven of Pentacles. Finance, Page of Cups. Challenge, Temperance. Best thing to do for the highest of all. Two of Wands. Sekarang untuk single ya. Dua kartu untuk single, dua kartu untuk couple. Single, Ten of Wands, Six of Wands, couple, Five of Cups, the Hermit. Outcome, Four of Swords. Wow, ini sama kemarin. Siapa ya? Libra ya? Air signs. Juga dapat Two of Cups. Subconscious mind, alam bawah sadar kita ya, ada Two of Cups. Terus ada Five Swords, the Tower, Six of Cups, Eight of Pentacles, the Word, Four of Wands, Knight of Pentacles. Wow. Oh, Dio mio. Gini deh. Energinya gini, gue bacanya dari sini ya. Two of Cups ya. Ini energi soulmates kan, soulmates yang dikelarin, dipotong, terjadi perubahan besar-besaran ya, perubahan besar-besaran secara fondasi. Dan ada nostalgia di sini ya, tentang masa kecilnya atau berhubungan dengan childhood sweetheart ya, acak masa kecil atau masa kecilnya, oke, atau tentang anak-anaknya. Dan di sini ini energi Virgo juga, yang mana tekun bekerja ya, sibuk bekerja, yang kemudian juga harus berakhir dan ini semua tentang fondasi ya, tentang fondasi, tentang properti, tentang rumah, oke. Merkuri di Scorpio ya guys.
bukan di Libra. Oke, sekarang kita masuk ke love. Water signs. Kalian galau, kalian nggak bisa tidur, kalian cemas di masalah percintaan kalian. Entah kenapa ya, bikin kalian cemas seperti itu. Jangan sampai itu hanya kita menyalahgunakan kemampuan kita dalam berimajinasi. Jangan sampai seperti itu, karena kita berasumsi atau segala macam. Tapi bukan berarti selalu seperti itu ya. Ada beberapa hal, karena di bawahnya ada Two of Cups ya. Ada beberapa hal yang memang kadang kita yang terjebak, kita merasa terjebak karena bukan karena kita, tapi karena kondisi atau situasi yang diciptakan oleh orang yang memang terikat dengan kita. Nah, jadi energinya dia itu mengikat kita segitu dahsyatnya sampai kita pun sih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue jadi ingat tadi ya, unfinished business ya, karena to be fairnya juga nggak ini. Jadi kitanya memang gini ya, kalau inilah misteri yang kadang memang kita nggak sanggup, di luar kemampuan nalar kita sebagai manusia ya, untuk mampu mengerti hal-hal seperti ini. Jadi kadang-kadang kita terjebak, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi karena kita menyalahgunakan kemampuan kita dalam berimajinasi dengan mengambil kesimpulan atau nggak berasumsi hal-hal yang nggak perlu. Family, kita dapat King of Swords. King of Swords itu adalah dia yang selalu berdiri tegak untuk kebenaran. Dia nggak akan bermain dengan realitas, yang jelas itu. Dan dia akan ngambil keputusan yang memang seharusnya diambil gitu, karena itu menyangkut masa depannya. Ini energinya Aquarius ya, yang mana kalau sekarang kita ada di Libra, Aquarius itu ada di self expression, fertility. Apapun yang kita ingin mulai baru ya, entah itu bisnis, entah itu investment, entah itu project ya, dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Dan juga tentang romance ya, tentang romance, love affairs juga di sini ya. Jadi mungkin beberapa dari kita ada yang punya love affairs ya. Ini di family loh, dan dia bicara tentang kebenaran ya. Tentang children juga, dan tentang kedewasaan, menjadi dewasa. Untuk pekerjaan kita dapat Seven of Pentacles. Ini artinya kita menunggu, mengobservasi, mencermati segala sesuatu yang sudah kita lakukan itu worth nggak untuk dilanjutkan. Waktu kita, uang kita, materi kita, fokus kita, energi kita yang sudah kita lakukan itu worth nggak untuk dilanjutkan. Kedepannya seperti apa pekerjaannya. Finance, kita akan dapat penawaran yang genuine, kecil di awal, penawaran kecil tapi genuine ya, nggak ada maksud apapun. Energi Pisces.
Ini untuk kesehari-harian kita, di kesehari-harian kita, tentang kesehatan kita, tentang bagaimana kita melayani orang lain juga. Ini kepolosan hati ini. Challenge di finance lagi kan, lucu juga. Challenge kita adalah temperance. Kita butuh healing. Segala sesuatunya itu butuh proses. Butuh proses, dan ini butuh kesabaran, divine timing, proses dan kesabaran. Artinya kenapa kesabaran? Karena setiap orang punya prosesnya masing-masing. Kita belum tentu sama dengan dia. Proses kita dalam memahami sesuatu hal itu mungkin berbeda dengan dia, mereka, siapapun itu. Jadi untuk bisa align, selaras, kita butuh yang selaras. Kita butuh bersabar, dan ini juga tentang healing. Karena pemahaman itulah, dan hanya dengan pemahaman kita bisa healing, menyembuhkan. Ini energi Sagittarius, yang mana adalah tentang komunikasi. Artinya challenge kita adalah untuk berkomunikasi, mampu berkomunikasi dan mendapatkan pemahaman berdasar dengan menyeimbangkan segala perspektif yang ada tanpa harus konflik. Best thing to do. Tindakan apa yang paling terbaik untuk untuk semua? Two of Wands. Ini bisa juga crossroads ya. Kita dalam persimpangan jalan, atau kita diminta untuk melihat lebih jauh. Untuk mempunyai visi ke depan yang lebih jauh ya, tentang apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita capai. Single, kalian dapat Ten of Wands, Six of Wands, kembali. Kalian sudah menahan ini, kalian sudah, istilahnya kita sudah mencoba untuk bertahan dengan apapun situasi dan keadaan kita ya. Kita untuk coba terus berdiri, menopang semuanya. Yang sebenarnya sih nggak perlu, Jo, serius nggak perlu, lepasin aja. Karena bertahan itu lebih menyakitkan dibanding go with the flow, bermain dengan ombak. Karena kita bersikukuh akan apapun yang kita percaya, ya kan? Chaos and konflik yang akan justru malah melukai diri kita sendiri. Six of Wands. Kita menang sih, kita menang ya, karena kita stick with ini digabungin aja 10 kan berarti 1 ya, tambah 6, 7. Seven of Wands. We stick ya, kita mempertahankan dan memperjuangkan apapun yang kita percayai itu benar. Memang pada akhirnya kita menang. Kalau selama niat kita nggak jelek ya, selama niat kita
apapun yang memang kita percayai itu, dan apalagi kalau punya niat adalah berguna gitu ya, jangan pernah takut. Apapun itu sakitnya, kalau memang ada gunanya, why not? Balik lagi, baik belum tentu berguna. Berguna pasti baik. Jadi ini kita dihadapkan pada pilihan. Lu tuh bertahan seperti itu tuh untuk apa sih? Biar dilihat baik apa emang berguna buat lu sendiri dan orang lain? Gitu. Gua ngeliatnya gitu ya. Untuk couple, kalian dapat ya dong, gue bukan couple. Untuk couple, kalian dapat Five of Cups. Kalian sedih, kalian baru saja kehilangan mungkin, tapi kalian sedihnya berlarut-larut karena di belakangnya masih ada dua yang berdiri. Ini kalau gue ngeliatnya gini, kalian tidak bisa melihat atau menghargai yang ada. Kalian memilih untuk di state seperti ini. Kalau kata Rumi, mengetahui apa yang bisa kita cuekin. Jadi happiness itu gampang selama kita tahu mana yang harus kita ignore gitu, yang kita abaikan. Kalau udah hilang, buat apa juga dipikirin. It's gone. Kalau terus muter dan memanfaatkan kok itunya konotasinya jelek ya, bukan memanfaatkan, maksudnya muter, menghargai gitu, menghargai yang ada, hidup akan lebih ceria dibanding kelihatan yang ini. Kalian dapat The Hermit ya, energinya Virgo, yang mana itu tentang relationship yang kalian mungkin hilang. Oke. Relationship yang karena Venus lagi di Virgo, dan Virgo itu buat kalian ada di ending dan closure, juga karma, juga healing. Oke. Dan outcome-nya adalah in all Four of Swords. Take a rest. Meditasi, merenung, introspeksi. Bedanya ini sama ini ya. Kalau ini lebih merenung, komunikasi dengan diri sendiri untuk mendapatkan jawaban. Lebih ke komunikasi inward tentang yang sudah lalu. Oke. Ini Four of Swords ya. Ini lebih ke dalam pemahaman. Ini lebih ke swords ya, pikiran. Ini juga sih pemikiran karena Merkuri ya. Virgo itu di bawahnya Merkuri. Dan cara berpikir juga. Ini swords itu lebih tentang visi ke depannya. Ini pemahaman terhadap diri sendiri. Ini tentang sebaiknya apa yang gue harus lakukan. Gitu. Jadi istirahat, mencoba menelaah, memahami apapun yang sudah terjadi ya, untuk mendapatkan visi, kebenaran ya, kejelasan, pencerahan ke depannya saya harus bertindak apa.
saya harus melakukan apa? Four of Swords. Kalau ini pemahaman aja udah titik. Gitu. Untuk pengetahuan sendiri aja gitu. Kalau ini lebih ke nantinya adalah action dan komunikasi. Gitu. Ox, sekarang mulai ke Scorpio ya. Mulai sih